Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah tersangka Harvey Mois, suami Sandra Dewi, dan menyita 2 mobil mewah. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah barang, diantaranya sejumlah jam tangan, serta 2 mobil mewah dari kediaman tersangka Harvey Mois. Salah satu yang disita diduga mobil mewah pabrikan Inggris bermesin 6.592 cc. Yang dihadiahkan Harvey Mois untuk ulang tahun istrinya, Sandra Dewi, yang ke-40 Agustus lalu, dengan harga beli berkisar 18 hingga 25 miliar rupiah. Penyitaan dilakukan saat penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah Harvey Mois di Bilangan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tidak menutup tersangka, Harvey Mois dikenakan tindak pidana pencucian uang. Rekening milik tersangka diblokir untuk menelusuri aliran dana terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU, ya, sehingga itu sudah menjadi program kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari nanti memang sudah kita sangkakan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya. Terkait dengan ada tindakan pemblokiran dan sebagainya berkaitan oleh kepentingan bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus. Suami Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan tersangka dan dijebloskan ke tahanan 27 Maret lalu. Tersangka ditahan dengan isolasi selama 7 hari sejak awal ditahan. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, Ainis melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi dari pasangan Ganjar Mahfud. Salam sejahtera, salam sehat untuk sidang kita. Dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua MK Soehartoyo. 8 hakim konstitusi hadir dalam sidang. Tim kuasa hukum Ganjar Mahfud membawa 19 orang saksi yang terdiri dari 10 saksi dan 9 ahli. Terkait durasi memberikan keterangan dibatasi waktu maksimum 15 menit untuk saksi dan 20 menit untuk ahli. Sesi pertama sidang yaitu mendengarkan keterangan ke-9 ahli termasuk pakar filsafat Frans Magnis Suseno. Pak Vivin, kemudian Arif. Sementara itu, pemirsa, ahli filsafat Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis yang hadir sebagai saksi membahas soal pelanggaran etika dalam penetapan Gibran Rakabuming Raka. Romo Magnis juga menyoroti pembagian bansos yang dibagikan Presiden atas kepentingan paslon tertentu. Dengan pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi.
Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK yang digelar sejak Selasa pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang. Ketua KPU diduga tertidur saat mendengarkan kesaksian Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Pajajaran, Didin Damanhuri. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Dari pihak terkait? Ada, Yang Mulia. Akan Silakan. disampaikan oleh rekan yang di belakang. Silakan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023 sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Dan ahli tata negara dari paslon Ganjar Mahfud Charles Simabura menyoroti berbagai kejanggalan yang dilakukan KPU. Salah satunya KPU harusnya tidak menerima berkas pendaftaran Prabowo Gibran pada tanggal 25 Oktober 2023. Karena saat itu masih berlaku peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Terkait dengan yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya, erga omnes. Kita yang studi hukum tata negara paham betul ya, ada dua pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim, Van Hollenhoven juga mengatakan, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksananya. Disitulah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut. Pertanyaan dari Bawaslu, apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU? Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang. Bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang. Tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Saya simulasikan. Kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun. Lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur. Surat izin, pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Pemirsa, salah satu saksi yang hadir dalam sidang sengketa pemilu hari ini menyoroti banyaknya kesalahan input dalam Sirekap. Bahkan saksi menyebut input data Sirekap sudah terpola dan diduga telah diatur oleh sistem. Ya, ini sudah terpola, artinya paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan, kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT. Ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data, 950 kali upload. Jadi maaf 975 kalau nggak salah sebentar ya. Nah 975 kali. Polanya sama semua terus dari atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek. Jadi seperti ini datanya, Yang Mulia. Kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini checksum jejak perubahan. Jadi kalau ada kesalahan ada di jejak perubahan ini. Yang ada 441.000 kali itu. Salah satunya adalah salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Saya agak zoom ya, contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat.
Awalnya ada data nih lengkap. Status suaranya true, status ADM true. Gitu ya. C1-nya juga ada. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang. Gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus.